Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan semangat, dengan energik, dengan bangga, dengan bombong untuk kalian semua membahas koin PP. Yang mana koin PP akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi sesaat saja seperti Randa, tidak akan berjangka panjang. Biar lama, biar panjang, yang penting tidak scam, tidak hancur, tidak rungkat, tidak memble, tidak kiri. Biar panjang, jangka panjang, yang penting kita cuan, yang penting kita jadi orang kaya. Itu lebih baik sabar menunggu. Dan yang memberi diksi di belakang Mas Bro, yang mana ini nggak main-main, ada yang kasat mata dan tidak kasat mata akan mencapai Rp2. Tapi bukan waktu sekejap seperti ngepet ataupun nuyul ya. Ataupun Gunung Kawi ataupun Nyi Blorong. Dan dia memberi diksi akan sampai 2-3 tahun ke depan. Apakah artinya setelah halving BTC tahun 2028 kemudian nggak ada perang, anteng-anteng saja kemudian jadi ledakan karena berjuta-juta koin yang bertahan cuma PP, maka ketika di ETF kan yang jelas institusi nggak masuk koin Babidoke, nggak masuk koin Modeng, pasti masuknya ke koin PP yang mana holdernya meningkat terus tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dibendung seperti kita pengantin baru gitu ya. PP proyeksi jangka panjang, sementara sebagian besar pedagang fokus pada pergerakan jangka pendek. PP terus menunjukkan potensi yang kuat untuk bertahun-tahun mendatang. Tahun 2026 tahap pematangan dan akumulasi. Jadi kita masih kesempatan bisa akumulasi 1 miliar koin. Wow, 2027 potensi pertumbuhan yang kuat seiring perbaikan sentimen pasar tahun 2028-2029 jika adopsi dan momentum koin terus berlanjut, PP bisa menargetkan kenaikan yang signifikan. Wow, investasi 1000 hari kita bisa menghasilkan pengembalian yang mengesankan tentunya. Dengan jika siklus bullish berjalan sesuai harapan, kesabaran menciptakan keuntungan terbesar seiring kali dimiliki oleh mereka yang memegang saham meski hiruk pikuk sedang berlangsung. Mantap jaya. Tidak ada lawan, tidak ada banding dengan pemegangnya 558,26K. Naik 1000 holder lagi dalam waktu singkat. Turun cuma 1% saja dalam 24 jam, tidak soal, tidak masalah. Yang penting market cap-nya masih gede, masih tinggi. Bukan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Enggak, masih ada di 20 triliunan. Kita harus sabar juga, BTCD-nya masih dekok saja. Masih di atas ya, tadi udah saya bahas. CD turun, F terjun. Makanya F terjun sampai ke 50. Baru kita akan cuan mendadak ya, seperti kita ngepet tentunya. Ya, nuyul. Kita harus sabar, mana PP tunggu saja sampai pam. Harga turun kendor, bukankah kesempatan kita untuk akumulasi saja? Jangan ragu-ragu, tetap di riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memble mendadak. Kalau kita lihat dari TAI-nya, kita akan buang. Untuk awan Cikiwir ya sudah membosankan. Kita akan ganti yang lain saja. Kita akan menggunakan BEP. Mana BEP-ku? BEP kita apakah kawin ditunda kalau gini model caranya? Mana mungkin. BEP. Pullinger Band-nya sudah mengerucut kayak pantat surut. Ini artinya sudah mulai jos. Kalau sudah mengerucut kayak pantat surut di sini, tinggal mengembang ke atas, candlenya akan mengikuti ke atas. Dan juga sama, ini sudah kayak pantat ayam ini. Sudah ngerumpit begini, tinggal nanti ngepam ke atas begitu. Kalau sudah ngerucit gini kan kayak orang berak, kemudian begitu keluar ya. Nah, ini di sini candlenya akan mengikuti ke atas. Itu logikanya seperti itu. Tapi namanya TA itu kebenarannya hanya 20-30% saja, kalah dengan sticking katram ataupun bom nuklir dari Iran ya. Kalau di bom nuklir Iran kemudian di atas langit Israel, maka akan dampaknya ke seluruh dunia. Kalau Mas Bro sih nggak punya harta benda banyak sih nggak masalah ya, mau kiamat besok juga udah nikah 2 kali. Yang janda-janda yang belum punya suami ini kalau kiamat belum nikah ya menyesal di seluruh hidupnya. Wow. Canda mulu. Ya kita kalau nggak canda nggak asik toh.
Ini kalau melihat daripada Bullinger Band-nya ya. Kalau kita melihat daripada, waduh, udah ngaji tuh, udah waktunya mau maghrib ya. Masih lama ini, masih jam 5 udah nyetel ngaji, cepet banget sih. Wow, ini sudah masuk segitiga simetris di sini. Dan di sini sudah jebol ya. Udah jebol ke sana. Wow, mantap. Tinggal ngejrotnya aja ya. Berhubung sudah ngaji, saya nggak bisa berlanjut lagi. Padahal masih jam 5. Biasanya kemarin waktu rapat di masjid itu 7 menit sebelum sholat maghrib baru disetel. Ini masih ada 30 menit. Ya maklumlah orang baru tuh. Belum tahu. Wow, 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 wow. Urusan PP, wah PP akan terjadi seperti ini kawan. Cos, pokoknya terbang kayak gini nanti. Asal sabar, orang sabar maka akan jadi pemenang. Yang tidak sabar maka akan jadi memble. Saya yakin koin ini koin yang akan menjadi besar, satu-satunya lolos dari seleksi alam. Order meningkat terus, adopsinya yang mana orang-orang besar seperti Mbah Trump, Elon Musk, Vitalik, G-Set juga, wow, masuk PP semua. Dari orang-orang Indo juga, anak-anak pejabat juga banyak yang masuk ke PP, dan salah satu ranking yang masih bertahan nggak kemana-mana ada di PP. Kalau yang lainnya ngungsep kemana nggak tahu ya. Mungkin itu aja saya sampaikan di sore ini sambil menunggu mandi tentunya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan teori saya sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, cos.